Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo guys, perkenalkan saya Khairunisa, NIM 0302191016, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 1, UIN Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan dari tugas proyek saya untuk memenuhi salah satu mata kuliah yaitu Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Usiono MA. Judul dari proyek saya yaitu penerapan berdiskusi serta metode demonstrasi dalam meningkatkan pola pikir para peserta didik sekolah menengah pertama. Sebelum kita memasuki pembahasan tersebut, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui 3 kata kunci dalam pembahasan tersebut. Yang pertama, pengertian dari metode. Yang kedua, pengertian dari metode diskusi. Dan yang ketiga, pengertian dari metode demonstrasi. Apa sih pengertian metode itu? Jadi, metode itu berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos. Kata ini terdiri dari 2 suku kata yaitu meta yang berarti melalui atau melewati dan hodos yang berarti jalan atau cara. Prada Emzir mengatakan metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu supaya dapat tercapai tujuan belajar dan mengajar. 1. Metode diskusi. Setelah kita mengetahui pengertian dari metode, maka kita memasuki pengertian dari diskusi dan metode diskusi. Diskusi diartikan sebagai pembahasan bersama tentang suatu masalah, tukar pikiran, membahas tentang suatu hal. Jadi, pengertian metode diskusi menurut Armai Arif adalah salah satu alternatif metode atau cara yang dapat dipakai oleh seorang guru di kelas dengan tujuan dapat memecahkan suatu masalah berdasarkan pendapat siswa. Metode diskusi dimaksudkan untuk merangsang pemikiran serta berbagai jenis pandangan. Ada 3 langkah utama dalam metode diskusi. Langkah pertama yaitu penyajian. Penyajian di sini adalah pengenalan terhadap masalah atau topik yang meminta pendapat, evaluasi, dan pemecahan dari murid. Yang kedua yaitu bimbingan, yaitu pengarahan yang terus-menerus dan secara bertujuan yang diberikan guru selama proses diskusi. Pengarahan ini dapat menyatukan pikiran-pikiran yang telah dikemukakan. Yang ketiga, yaitu pengiktisaran, adalah rekapitulasi pokok-pokok pikiran penting dalam diskusi. Yang kedua adalah metode demonstrasi. Menurut Daryanto, metode demonstrasi adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan meragakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan yang sering disertai penjelasan lisan. Kita memasuki kerangka berpikir. Di sini saya mengemukakan pemikiran saya terhadap penelitian yang saya lakukan.
cara berpikir saya yaitu seorang guru mengajar para siswa dengan menggunakan metode diskusi dapat meningkatkan pola pikir para siswa. Kemudian diiringin dengan metode demonstrasi yang dapat meningkatkan keberanian para siswa. Sehingga proses belajar mengajar di kelas berlangsung secara efektif dan dapat meningkatkan kreativitas para siswa dalam proses pembelajaran. Ketika seorang guru memberikan penjelasan atau memberikan materi atau sebuah topik yang harus dibahas, maka di saat itu seorang murid dan seorang para siswa sangat bersemangat dalam membahas topik tersebut, yang kemudian mereka secara efektif akan mendiskusikan topik permasalahan tersebut secara bersama-sama dengan saling tukar pikiran dan memahami pendapat dari setiap teman yang mengemukakan pendapat. Kemudian, setelah mereka menemukan inti dari permasalahan atau solusi dari topik permasalahan yang diberikan seorang guru, maka dengan berani mereka akan mengemukakan pendapat mereka melalui metode demonstrasi yang dapat melatih keberanian mereka dalam mengemukakan pendapat mereka langsung di depan teman-temannya yang lain. Dan ketika semua metode ini terjalankan dengan baik, maka proses pembelajaran di dalam kelas berlangsung secara efektif dan sangat menyenangkan. Lokasi penelitian yang saya lakukan yaitu di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Deli Serdang yang berada di Jalan Agung Kompleks Pemkab Kabupaten Deli Serdang. Kemudian populasi dan sampel saya ambil yaitu seluruh siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Deli Serdang. Operasional variabelnya yang pertama, penerapan, metode, diskusi, demonstrasi, meningkatkan, dan pola pikir. Jenis penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan yang pertama dengan observasi dan partisipasi, wawancara, dan yang ketiga adalah dokumen. Hasil akhir dari sebuah mini riset yang saya lakukan yaitu ketika metode diskusi dan metode demonstrasi diterapkan, maka proses pembelajaran akan berlangsung efektif. Para siswa akan lebih berpikir dan mengembangkan segala idenya, yang kemudian para siswa akan memaparkan hasilnya melalui metode demonstrasi. Hal ini akan lebih meningkatkan kreativitas para siswa dalam belajar serta keberaniannya dalam memecahkan suatu permasalahan, yang nantinya akan menimbulkan keberanian tersendiri bagi para siswa tersebut. Syukron, terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.